Assalamualaikum, halo teman-teman pejuang hamil, apa kabarnya? Balik lagi sama aku Yeni ya teman-teman. Hari ini adalah video yang lumayan juga ditunggu sama teman-teman yang sedang promil pil KB. Pada saat itu kan teman-teman tahu ya pil KB apa yang aku minum. Nah kali ini ada nih teman-teman yang DM aku. Jadi hari ini aku akan kasih tahu 2 merek pil KB yang juga sudah membuat berhasil teman-teman untuk hamil. Dan pil KB-nya itu pun berbeda dengan pil KB yang aku minum. Namun teman-teman, rezeki itu tidak ada yang tahu kapan datang dengan cara apa dan dengan pakai apa. Jadi usaha aja terus. Karena 2 teman kita ini dia melakukan promil pil KB dengan pil KB yang harganya tuh murah teman-teman. Yang pada awal pembuatan video aku bilang kalau pil KB mahal itu adalah pil KB yang bagus ya teman-teman. Dan itu ternyata belum tentu. Jadi teman-teman, pada hari ini aku akan memberikan cerita 2 pengalaman teman-teman yang udah berhasil dengan pil KB merek ini. Pokoknya teman-teman jangan nonton setengah-setengah, kalian harus nonton dari awal sampai akhir karena ini seru banget. Dan tentu aja juga pil KB-nya ini sangatlah murah dan ada di semua toko obat, apotik, apalagi gitu ya. Nah kita mulai dari cerita pertama. Ini dari Instagram aku, ini dari DM aku nih teman-teman ya. Tuh dia nunjukin kalau dia garis 2. Tuh aku nggak pernah bohong teman-teman. Aku selalu memberikan fakta dan sesuatu yang benar-benar nyata. Entah itu cerita pejuang hamil, semuanya itu nyata teman-teman. Aku tidak pernah ada merekayasa, tidak ada pembohongan publik dan lain sebagainya. Aku tidak takut kalau video-video aku itu tidak ditonton sama orang lain. Gak peduli, aku pokoknya akan terus memberikan informasi program hamil. Aku gak peduli ditonton atau enggak. Yang penting aku satu, tidak membohongi orang lain, tidak membohongi publik. Karena aku takut sama Allah teman-teman. Apapun itu, sekecil apapun itu, kalau bohong itu pasti nanti akan ada balasannya, ya kan? Tidak ada yang pernah direkayasa, entah itu ada cerita pejuang hamil ataupun cerita tentang teman-teman yang berhasil program hamil pil KB. Aku tidak pernah merekayasa ya teman-teman. Ini teman-teman DM. Awalnya dia cerita gitu, kayak sharing-sharing. Terus pada suatu hari, pada tanggal 17 Maret ya teman-teman, jam 10.39, dia cerita sama aku. Nanti aku akan tulis di sini chatnya ya, seperti biasa. Pagi Mbak Yeni, terima kasih ya Mbak sudah mau sharing-sharing. Saya selalu mengikuti saran Mbak Yeni dan alhamdulillah saya udah hamil lagi Mbak. Doain Mbak semoga sehat selamat sampai waktu lahir, amin. Amin. Jadi aku nanya nih, ya Allah alhamdulillah selamat ya Mbak, gitu-gitu ya teman-teman. Terus iya amin kata dia kayak gitu. Terus aku nanya, jadi kemarin itu gimana ceritanya? Nah kan lalu dia cerita nih. Aku bacain ya teman-teman ya. Pil KB-nya tetap aku minum 2 siklus Mbak. Setelah itu pas hari haid kedua bulan Januari, sama dokter dikasih obat Profertil 5 kapsul untuk 5 hari. Setelah hari haid ke-12 di USG transvaginal. Di situ sel telurku nggak ada yang besar. Kata dokternya PCO Mbak Yen. Terus saya diresepin metformin sama Inlacin sehari masing-masing 1 kapsul. Jadi dia gak cuman Inlacin, gak cuman metformin, tapi Inlacin dan metformin dua-duanya 1 kali 1 hari. 1 kapsul diresepin tadi ya, sama Profertil juga ya teman-teman. Dan 1 kapsul ya Mbak, sama diresepin Profertil lagi untuk bulan Februarinya Mbak. Dan alhamdulillah sudah garis 2 Mbak. Di situ dokter juga bingung Mbak, karena waktu di USG transvaginal bulan Januari nggak ada satupun sel telur yang besar. Tapi alhamdulillah kuasa Allah Mbak, nggak ada yang tahu. Dan nggak sampai di situ aja Mbak, waktu saya telat haid 10 hari, saya ke dokter Mbak, di USG dokter belum kelihatan apa-apa Mbak. Disuruh balik lagi 2 minggu, tapi dokter sudah bilang kalau positif hamil Mbak. Saya diresepin obat penguat mikrogas 200 mg sama vitamin Mbak. Dan di usia kehamilan 7 week 4 days ngomongnya guys, 7 week 4 days atau
7 minggu 4 hari saya pendarahan, Mbak. Saya pergi ke dokter untuk mencari pertolongan pertama karena lumayan banyak keluar darahnya, Mbak. Tapi bukan ke dokter yang biasanya ya, Mbak. Saya ke dokter yang dekat sama tempat tinggal saya, Mbak. Karena sudah malam dan saya berpikir kalau ke dokter yang biasanya sudah tutup kliniknya. Karena perjalanannya di sekitar 2 jam lebih. Di dokter situ saya di USG perut, baru kelihatan kantongnya, Mbak, ukuran 5 week. Lanjut USG transvaginal untuk memastikan tetap yang kelihatan baru kantongnya, Mbak. Di situ saya didiagnosa BO, Mbak, disuruh rawat inap. Besok pagi mau dikuret. Ya Allah, hancur, Mbak, perasaan saya di situ. Itu kalau denger BO, kalau denger kuret itu langsung kayak gimana gitu, teman-teman, kayak karena aku pernah ya, jadi kayak trauma tuh kayak balik lagi gitu, kayak memori aku gitu. Kayak gini tuh aku kadang udah gimana gitu. Tapi aku harus bacain terus ya. Ya Allah, hancur, Mbak, perasaan saya di situ. Tapi saya dan suami belum mau rawat inap, Mbak. Mau cari second opinion, balik ke dokter biasanya yang nangani saya, Mbak. Saya pulang lagi ke rumah dan besok paginya saya langsung ke rumah sakit. Dokter yang nangani saya, Mbak. Di situ saya di USG lagi, baru kelihatan kantongnya, Mbak, sama dokter. Cuma disuruh bed rest total, Mbak, sama lanjutin obat penguatnya sama vitamin. Dan disuruh balik lagi 2 minggu. Dan alhamdulillah setelah 2 minggu saya balik lagi di usia kehamilan saya 9 minggu 4 hari sudah ada janin dan detak jantungnya, Mbak. Alhamdulillah kata dokter sehat, baik semua, Mbak. Dan sekarang saya sudah tidak minum penguat lagi, Mbak, tinggal minum vitamin aja. Maaf ya, Mbak, terlalu panjang cerita saya. Dan di sini saya mau bilang ke teman-teman semua, Mbak, kalau di USG usia kandungan belum ada 10 week dan yang kelihatan baru kantongnya dan didiagnosa BO, jangan buru-buru untuk kuret. Sabar dulu, ditunggu dulu sampai usia 10 minggu, Mbak. Siapa tahu kalau rezeki nanti ada janinnya seperti saya, Mbak. Yang tadinya didiagnosa BO atau tidak berkembang, alhamdulillah sekarang udah ada janin dan detak jantungnya, Mbak. Yang terpenting selalu berdoa sama Allah, berpikiran positif dan lanjut vitamin dari dokter. Nah, tuh teman-teman. Sedikit cerita dari Mbak Nuni ya teman-teman, bahwa kalau misalnya sampai 10 minggu dulu tunggu gitu teman-teman. Dan jangan lupa ya teman-teman, kalau misalnya kalian itu divonis apapun yang jelek-jelek terutama, itu carilah second opinion ya. Jadi di sini saya tanya lagi ya teman-teman. Jadi pil KB-nya 2 bulan lalu minum obat penyubur ya, saya bilang gitu ya. Terus dia bilang, iya, Mbak, pil KB 2 bulan selesai langsung obat penyubur. Tapi saya juga diet, Mbak, ganti ke makanan sehat selama 2 bulan. Saya ganti beras merah dan hitam. Tidak makan nasi putih, gula pasir, sama tepung, Mbak. Roti dan cemilan-cemilan saya stop. Ganti ke buah kalau pengen ngemil. Nah, ini bagus nih teman-teman. Kayak aku juga kayak gitu. Alhamdulillah dari BB 56 turun jadi 49. Wow. Karena tinggi badan saya cuma 155, Mbak. Oh ya, jadi ideal ya. Itu aku lakuin selama 2 bulan waktu minum pil KB, Mbak. Teman-teman mau tahu pil KB-nya apa? Mbak, pil KB-nya Microgynon. Ya, gimana teman-teman? Pil KB Microgynon itu adalah pil KB murmer, teman-teman. Murah meriah, tapi kalau udah yang namanya rezeki mau apa? Terus teman-teman, barusan tanggal 10 April aku tanyakan dia, Mbak, gimana sekarang keadaannya? Sehat mama dan dedek bayi? Saya bilang kayak gitu. Terus dia jawab, alhamdulillah sehat, Mbak Yen. Nanti sore mau kontrol ke dokter, Mbak. Doain sehat ya, Mbak Yen. Semoga Mbak Yeni dan keluarga diberikan kesehatan selalu, amin. Semoga Mbak Nunik Septia dan juga bayinya ya teman-teman, kita doain bersama-sama semoga selalu sehat, selamat. Pokoknya sampai kapanpun, sampai lahiran, pokoknya anaknya juga panjang umur, semuanya baik ya teman-teman. Aku minta doanya. Nah, jadi teman-teman, satu cerita sudah terjawab. Satu merek pertama ya, pil KB yang berhasil juga. Tidak dengan pil KB Diana seperti aku, tapi dengan pil KB merek Microgynon ya teman-teman. Lalu kita lanjut ke cerita kedua. Lanjut ke cerita kedua ya teman-teman. Merek apalagi yang murah meriah tapi teman kita ini bisa berhasil hamil.
Cerita kedua datang dari DM ya teman-teman, yaitu dari Mbak Indah. Ini teman-teman, pada tanggal 16 Januari ada DM yang datang. Mbak Yeni, ulun berbagi kebahagiaan. Nah, jadi ini kayaknya dari Banjar teman-teman, Banjarmasin. Karena dia bahasa Banjar ya teman-teman. Ulun dalam bahasa Banjar adalah aku atau saya. Jadi dia bilang di sini, Mbak Yeni, saya mau berbagi kebahagiaan nih. Saya positif hamil. Saya PCOS tipe gemuk. Saya ikut program KB dari YouTube Mbak Yeni. Ini tulisannya, ulun mengumpati program KB yang dari YouTube Pian. Maksudnya, saya ikut program pil KB di YouTube kamu gitu, bilang ke aku, di YouTube aku maksudnya ya teman-teman. Alhamdulillah setelah akhir November keguguran, bulan Januari ini saya positif. Makasih banyak Kak Yeni atas saran-sarannya gitu katanya. Terus aku jawab kan, selamat Mbak, semoga sehat, selamat semuanya ya teman-teman. Terharu aku ya. Terus aku nanya kan teman-teman, berapa keping minumnya, kata aku. Terus dia jawab, 3 keping Mbak Yeni. Terus ini langsung ke merek nih teman-teman. Nih, KB andalan yang aku minum. Tapi aku minum vitamin E juga dan asam folat. Nih, fotonya nih teman-teman. Pil KB andalan. Tuh ya teman-teman ya. Teman-teman tahu kan kalau pil KB andalan juga pil KB yang murmer ya teman-teman ya. Nah, yang ini ya Mbak, aku tanyakan dengan kirim gambar tadi. Betul kata dia. Inggih yang itu Mbak Ai. Maksudnya adalah iya yang itu Mbak. Saya sedia 4 keping, tapi sampai 3 keping aja dikonsumsi karena udah teratur ya teman-teman. Terus dia bilang, ulun kada diet Mbak Ai, ulun makan gancang banar, tapi ulun olahraga terus di rumah. Maksudnya adalah aku nggak diet Mbak, aku makan banyak banget, tapi aku olahraga terus di rumah. Terus dia lanjut lagi, makan sayur, makan buah, sembarang aja sayur buahnya tuh. Maksudnya aku juga banyak makan sayur dan buah, dan sayur dan buahnya itu sembarang aja, terserah aja apa yang ada gitu kata dia. Aku bilang olahraga apa ya Mbak, sharing. Terus dia bilang, aku ikutin olahraga yang ada di Instagram katanya gitu. Kayak olahraga tipis-tipis, asal tiap hari rutin 20 menit gitu. Yang ringan-ringan aja Mbak, asal badan gerak. Nah ini bagus nih teman-teman. Aku PCOS, dan yang aku tahu anak-anak PCOS tuh nggak boleh olahraga terlalu berat. Nggak tahu kenapa, tapi kata dokter kayak gitu. Dan aku juga untuk olahraga yang terlalu kuat dan sering juga nggak bisa ya teman-teman, karena emang kaum berbahan banget ya. Nah, jadi teman-teman untuk PCOS sendiri, kalau untuk olahraga itu cukup yang ringan-ringan aja. Yang ringan-ringan itu gimana sih Mbak Yen? Jadi misalnya kayak jalan kaki 15 menit, atau misalnya jogging kayak lari-lari kecil 15 menit, yang gitu-gitu aja teman-teman. Sama kayak Mbak ini katanya 20 menitan aja setiap harinya, dan olahraganya itu olahraga yang ringan. Walaupun tidak diet, dia tetap bisa berhasil hamil nih teman-teman. Ini aku masih chat-chatan ini. Dia tanya sama aku, Mbak Yeni minta sarannya doang, makan buah apa yang bagus untuk pereda mual dan sebagainya. Ini chatnya. Nah, jadi di sini ya teman-teman, sudah lengkap ada 2 merek pil KB murah yang tetap bisa akan membuahkan hasil apabila ya teman-teman hormonalnya udah balik bagus. Jadi kayak menstruasinya udah teratur, lalu mereka lepas. Jadi hari ini dipatahkan nih teman-teman untuk apa ya, untuk kata aku yang kemarin di video yang sebelumnya itu terpatahkan. Kalau promil pil KB itu bagus dengan pil KB yang mahal itu terpatahkan teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu tadi ya teman-teman ceritanya dari DM teman-teman yang berhasil hamil dengan pil KB yang tidak pil KB mahal, tapi pil KB merek Microgynon dan pil KB andalan. Jadi buat teman-teman yang selama ini banyak banget pertanyaan yang, Mbak Yen boleh nggak sih, nih kayak ini nih pertanyaannya nih yang terbaru nih, Mbak Yen boleh nggak sih pakai pil KB andalan, katanya kayak gitu ya. Jawabannya adalah boleh banget teman-teman. Jadi teman-teman coba aja pil KB-nya ya teman-teman, karena promil pil KB ini bukan hanya pil KB yang aku minum aja, tapi juga kalian
boleh coba pil KB apapun asal cocok untuk teman-teman, menstruasinya jadi teratur dan teman-teman bisa berovulasi. Buat teman-teman yang lagi promil pil KB, semangat terus pokoknya, dan jangan lupa kalau udah mensnya teratur langsung lepas, nggak usah lama-lama ya teman-teman. Dan dari 2 cerita tadi, cerita pertama ya teman-teman itu tadi dia ada juga dengan konsumsi obat penyubur kandungan yaitu Propertil. Nah itu bagus banget, pastinya itu akan memperbesar kemungkinan teman-teman yang promil pil KB untuk bisa hamil juga. Dan yang kedua teman-teman, dari cerita yang kedua adalah dia juga tadi apa nih, aku lupa soalnya teman-teman, dia itu tadi konsumsi vitamin E dan asam folat jadi bareng. Kalau misalnya asam folat memang harus ya teman-teman, karena aku promil pil KB pasti bilang sama teman-teman kalau juga harus gabung sama asam folat. Nah kalau yang cerita kedua ini dia minum vitamin E juga, minum asam folat juga, lalu dia juga makan sayur dan buah yang banyak, dan juga olahraga 20 menit setiap hari. Olahraganya yang ringan aja. Oke teman-teman, aku sangat bersemangat ya di video ini. Oke teman-teman, itu tadi 2 merek pil KB selain dari pil KB yang aku minum yang bisa membuat teman-teman pejuang hamil bisa mendapatkan garis 2-nya. Buat teman-teman yang ada juga yang berhasil dengan pil KB merek yang lain, atau misalnya cerita teman-teman berhasil dengan promil pil KB ala aku, jangan lupa untuk DM aku di Instagram ya teman-teman, agar aku nanti bisa juga baca-baca, sharing-sharing, dan memberikan informasi lagi kepada teman-teman yang lain. Oke, sampai di situ aja teman-teman. Terima kasih yang udah nonton aku dari awal sampai akhir. Sampai goyang kameranya saking semangatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.